Halo semuanya, selamat datang di Bukan Gila Bola lagi. Kali ini bertemu dengan gue lagi. Jadi sorry ya, gue baru ngupload video hari ini lagi. Sebenarnya banyak banget konten dan juga berita yang harusnya bisa gue sampaikan dan gue upload di sini. Cuman karena keterbatasan waktu, karena gue sibuk guys. Jadi ya, kuliah udah mau semester akhir, jadi sibuk gitu ya. Tapi sebisa mungkin gue bakal mengupload konten dan juga memberitakan berita yang membuat kita happy gitu loh. Seperti saat ini. Hari ini gue happy banget semenjak 3 hari atau seminggu belakangan ini gue happy banget. Karena setiap harinya itu ada kabar menarik, kabar baik dan kabar bagus buat para pemain timnas Indonesia. Terkhusus kita akan membahas tentang JI Jazz. Salah satu pemain idola gua sejak 1 tahun yang lalu lah. Yang intinya sejak saat dia dinaturalisasi itu gua ngidolain banget sama pemain ini guys, ini pemain hebat banget cuy. Ini salah satu pemain yang menurut gua profesional banget ya, secara fisiknya mirip gue 11-12 nggak sih? Yang intinya nih orang nih luar biasa banget lah, yang akhirnya mengantarkan dia dari profesionalitasnya itu mengantarkan dia kepada puncak karirnya saat ini. J.I. adalah pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A guys, yang literally bermain di Serie A ya, dan mencetak 2 gol dari 31 pertandingan, pertandingan Serie A ditambah dengan Piala Italia atau Coppa Italia kalau nggak salah ya. Dan performa J.I. yang tadi gue bilang, dia 32 games 31 golnya 31 games dari Serie A dan 1 games itu dari Coppa Italia dan masing-masing dia mencetak 1 gol. Dan ini mengantarkan dia menjadi salah satu back muda dengan, performa potensi gol yang cukup baik gitu loh. Karena performa dia yang stabil, performa dia yang luar biasa dari segi defensif maupun dari segi ofensif, menghantarkan dia diminati dan juga dilirik oleh beberapa klub ternama di Liga Italia cuy. Khususnya kayak contohnya ya yang gua dapat dari beberapa sumber, entah benar atau enggak, tapi gue yakin dari beberapa sumber ini cukup kredibel dan cukup bisa dipercaya. Walaupun dari setiap berita-berita yang gue dapat pastinya ada bumbu-bumbu yang you know what lah ya, namanya media dan berita. Di sini gue akan menjabarkan beberapa klubnya ya. Yang gue dapat di sini katanya ada AC Milan yang tertarik juga dengan JI Jazz, ada juga Juventus yang tertarik dengan JI Jazz, ada Atalanta, Napoli hingga Torino. Dan dari beberapa klub besar tersebut bahkan sudah ada yang menawarkan, minatnya secara langsung sehingga, menyampaikan minatnya itu entah kepada agennya JI Jazz maupun kepada klubnya JI Jazz yaitu Venezia. Dan beritanya pada saat itu viral di mana Venezia mematok harga 20 juta euro untuk Juventus ya. Kenapa? Venezia mematok harga sebesar itu. Yang pertama, JI Jazz itu jangka panjang cuy. JI Jazz itu jangka panjang, umurnya masih muda dan dia disiplin serta profesional banget gitu loh. Sebagai seorang pemain dan juga sebagai seorang anak muda. Bisa dibilang umur segitu masih muda guys. Karena memasuki, dikit lagi memasuki usia emas yaitu 25 tahunan. Yang tadi gue bilang, karena disiplinnya dia, performa dia yang luar biasa, stabil, konsisten, itu yang ngebuat dirinya diminati dan dilirik banyak klub. Sehingga Venezia mematok harga tinggi buat seorang JI Jazz. Sekaligus dia kan juga kapten ya. Dia punya jiwa leadership yang luar biasa. Oleh karena itu Venezia ya matok harganya suka-suka dia gitu loh. Gue mau matok harga 10 juta 15 juta ya suka-suka gua gitu loh. Lu pengen pemain ini kan, ini pemain potensial nih, jangka panjangnya luar biasa nih pemain nih. Jadi ya gue patok harga 20 juta euro padahal harganya JI Jazz itu cuma 3 juta euro guys. Yang harganya 3 juta itu sekitar berapa ya, 80 M-an ya, 50 apa 80 M ya. Ya kisaran segitulah, pokoknya 3 juta euro. Tapi dipatok harga 20 juta euro. Cuman kalau misalkan dilihat dari banyaknya klub yang
melirik JI Jazz, tentu yang paling kelihatan jelas itu tuh yang paling kelihatan jelas bahwa mereka minat dan benar-benar menginginkan JI Jazz itu adalah Torino, guys. Jadi ada salah satu klub di Liga Italia, Torino, dan ini nih klub yang menengah ke atas lah, yang cukup lumayan bagus di Serie A gitu loh, di Liga Italia. Dan Torino ini kelihatan minatnya itu minat banget sama JI Jazz. Sampai pada saat pertandingan antara Empoli melawan Venezia, direktur olahraga Fagnati itu memantau JI Jazz. Jadi David Fagnati itu adalah direktur olahraganya direktur olahraganya Torino yang yang diperintah langsung untuk terjun memantau dua pemain, yaitu JI Jazz dan juga penyerang Empoli yaitu Sebastiano Esposito. Kenapa Torino pengen banget JI Jazz buat gabung ke timnya? Karena yang jelas di timnya Torino, pelatihnya Torino itu siapa? Pelatihnya Torino itu adalah Paolo Vanoli. Paolo Vanoli ini adalah pelatih yang tahu kualitas JI Jazz. Karena apa? Karena Paolo Vanoli ini tuh pelatih yang pernah memegang langsung Venezia sebagai pelatih. Lalu di Venezia, Paulo itu percaya terhadap JI Jazz, melihat bagaimana potensi JI Jazz, mengetahui langsung bagaimana kualitas seorang JI Jazz, sehingga ketika Paulo keluar dari Venezia lalu masuk ke Torino, jelas Torino di bawah kepelatihan Paolo Vanoli ingin sekali reuni dalam tanda kutip, reuni dengan anak mudanya, dengan anaknya yaitu JI Jazz. Itu tuh menguatkan bahwa Torino tuh ingin sekali buat menarik seorang JI Jazz masuk ke timnya gitu loh. Dan ketika ditanya oleh, gue lupa, ada wawancara khusus yang apa namanya, yang mengatakan kepada JI Jazz gitu loh, kayak kasarannya ya gue lupa ini di mana, mungkin kalian boleh koreksi di komen. Pokoknya kasarnya itu, "Lu, udah siap belum hengkang dari Venezia dan masuk ke tim besar?" Dan JI Jazz itu ngomong katanya, "Gue siap lah buat masuk ke tim besar. Tapi buat untuk saat ini, fokus gue saat ini adalah mempertahankan Venezia agar, terhindar dari zona degradasi." Jadi kesimpulannya dari wawancara itu, kemungkinan besar JI Jazz setelah akhir musim, setelah musim berakhir, kemungkinan besar juga Venezia turun ke kasta 2 di mana Venezia masih berada di zona degradasi. Kemungkinan besar bahwa JI Jazz akan berlabuh ke klub yang tadi gue sampaikan. Entah AC Milan, entah Juventus, entah Atalanta, entah Empoli, kita nggak ada yang tahu, dan juga entah Torino gitu loh. Cuman yang tadi gue sampaikan, jarak yang paling dekat JI Jazz untuk berlabuh ke klub mana itu adalah klub Torino. Karena yang pertama, direktur olahraganya sudah diterjunkan langsung untuk memantau JI Jazz. Yang kedua adalah pelatihnya Paolo Vanoli itu akrab dan dekat serta tahu kualitas JI Jazz itu seperti apa. Jadi itu yang menjadi faktor besar, kemungkinan besar bahwa JI Jazz fix bakal ke Torino musim depan. Jadi ya kita tunggu aja. Yang pasti hari ini gue seneng banget, gue happy banget karena ada pemain timnas Indonesia yang benar-benar berkualitas seperti seorang JI Jazz. Gimana menurut kalian? Jangan lupa di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.